Dari kawasan Jalan Veteran nomor 30, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Yogyakarta, kembali hadir dengan podcast Balmon Jogja. Dan edisi kali ini 21 April 2024 kita memperingati Hari Kartini dan juga kita akan membahas peran seorang pemimpin perempuan. Di masa yang modern ini, Kartini tetap menjadi ikon inspiratif bagi perempuan-perempuan di seluruh Indonesia. Namun bukan hanya sebagai figur saja, tetapi sebagai simbol perjuangan yang terus hidup dalam semangat perempuan-perempuan masa kini. Kartini masa kini dimaknai sebagai seorang yang berani untuk memilih apa yang terbaik dalam hidupnya, termasuk dalam pendidikan dan juga berkarir. Nah, kita sudah kedatangan tamu yang mencerminkan Kartini masa kini, satu-satunya kepala balai monitor di seluruh Indonesia yang merupakan seorang perempuan. Telah hadir bersama kita hari ini yang terhormat Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Yogyakarta, Ibu Enik Sarjumana. Selamat datang, Ibu. Terima kasih Mbak Mila sudah diundang dalam podcast dalam rangka Hari Kartini tahun 2024 pada siang hari ini. Sama-sama, Ibu. Cantik sekali Ibu hari ini memakai kebaya-kebaya seperti ini. Iya, kan dalam rangka Hari Kartini sehingga kita harus mengikuti jejaknya Raden Ajeng Kartini. Betul. Nah, Ibu, di hari ini di tanggal 21 April 2024 memang diperingati sebagai Hari Kartini ya, Ibu ya. Nah, bagaimana cara Bu Enik untuk memaknai Hari Kartini itu? Terima kasih Mbak Mila. Cara memaknai bahwa dalam rangka Hari Kartini bahwa semangat perjuangan Ibu Kartini di mana perempuan mampu menunjukkan kemampuan dalam berkarya. Dan jika dikondisikan untuk saat ini tidak hanya kesetaraan, namun juga diberi kesempatan untuk berkarya. Betul. Untuk mengukir prestasi dan mampu mendorong perempuan untuk gigih mengejar impian dan aspirasi perempuan di seluruh pelosok Indonesia. Betul, memang sebagai perempuan harus mulai berkarya ya Ibu ya. Mulai berkarya, mulai berprestasi, mengukir prestasi dengan sebanyak-banyaknya. Betul, apalagi untuk perempuan, untuk diri sendiri ya Ibu ya. Selama masih ada kesempatan, kenapa tidak kita lakukan yang terbaik seperti itu. Betul Mbak Mila. Dan juga Ibu, bagaimana sih Ibu kan seorang pemimpin ya Ibu ya di Balmon Jogja. Bagaimana mengatur dan menyeimbangkan antara menjadi seorang pemimpin dan juga menjadi ibu di rumah? Terima kasih Mbak Mila. Menjadi seorang ibu dan sekaligus wanita berkarir atau bekerja tentunya memiliki tantangan yang sangat luar biasa, terutama dalam membagi waktu antara pekerjaan dan ibu rumah tangga. Namun semua itu jika dijalani dengan ikhlas dan legowo, tentunya semua akan berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang menurut pribadi saya itu harus dimanage, antara lain yaitu kita memanage manajemen untuk waktu. Kita harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga. Kemudian kita harus menjaga pola hidup dan emosional. Jangan sampai nanti kita ada permasalahan di kantor dibawa ke rumah, ataupun sebaliknya permasalahan di rumah dibawa di kantor. Sehingga kita harus mampu menjaga emosional tersebut. Kemudian kita juga harus menjalin relasi dan komunikasi. Dengan kita komunikasi yang baik dengan sesama teman kerja maupun komunikasi baik di rumah, yaitu dalam keluarga, itu tentunya akan membuat kita juga lebih baik. Kemudian juga kita harus mampu mengatur keuangan dengan baik. Karena manakala kita tidak bisa mengatur
keuangan dengan baik, kita juga hasilnya juga kurang baik. Baik, Kita bisa menjadi menteri keuangan yang baik lah di dalam rumah rumah tangga tangga, seperti betul. itu. Kemudian juga kita harus mempunyai waktu untuk diri sendiri. Diri sendiri. Tidak semua memang waktu itu semuanya keseluruhan tidak untuk kerja dan tidak untuk keluarga, tapi diri sendiri kita juga perlu diberi waktu betul. seperti itu. Biasanya Bu Eni seperti apa untuk memanfaatkan waktu untuk diri sendiri seperti itu, Bu? Sebenarnya saya dalam memanfaatkan waktu untuk diri sendiri tidak harus tidak harus pergi ke tempat yang bagus, hiburan seperti tempat itu ya, Bu. hiburan yang ini. Mungkin cukup pergi ke desa-desa yang bisa untuk merelaksasi, yang sudah dalam 1 minggu untuk menjalankan pekerjaan sudah padat, sehingga kita memang perlu waktu diri sendiri untuk relaksasi pikiran kita. Betul memang seperti itu ya Ibu ya. Nah, Ibu di Balmond Jogja sendiri kan 60% itu laki-laki ya Ibu ya. Iya. Nah, Ibu sebagai seorang pemimpin perempuan Ibu, apalagi Balmond Jogja itu bergeraknya di bidang teknis, dan teknis itu rata-rata dikaitkan hanya untuk laki-laki saja. Bagaimana Ibu menanggapi hal tersebut, Bu? Sebenarnya kalau secara kemampuan Mbak Mila hampir sama menurut saya. Jadi perempuan pun juga mempunyai kemampuan yang tidak kalah dengan laki-laki dalam menjalankan tugas. Yang membedakan itu hanya perannya saja. Kalau seorang ibu tentunya ditambah peran sebagai ibu rumah tangga yang tentunya manakala nanti dibawa ke lapangan juga harus tetap tangguh. Artinya harus bisa membedakan ini pekerjaan dan ini kebutuhan untuk rumah tangga. Seperti itu. Kemudian dalam hal ini tentunya kita juga kembali lagi semua kalau kita jalani dengan ikhlas dan baik, tentunya semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Selama ini Balmond kelas 1 Yogyakarta juga tidak ada bedanya ilmunya antara laki-laki dan perempuan dalam hal teknis, karena juga di Yogyakarta ini banyak serikandi yang teknis, jadi kita tidak susah lah gitu untuk melaksanakan pekerjaan antara wanita dan laki-laki, perempuan dan laki-laki seperti itu. Kemudian selain itu juga kita dalam melaksanakan tugas itu juga harus mengikuti beberapa pelatihan yang mampu meningkatkan kemampuan, dan juga kita bisa mencari aktivitas yang bisa mendukung pekerjaan di bidang teknis itu sendiri. Seperti itu. Sekarang memang seperti itu ya Bu, teknis tuh hanya bukan cuma untuk laki-laki saja seperti itu ya Ibu ya. Teknis juga bisa untuk perempuan-perempuan nih, seperti itu. Karena sebagai contoh sendiri di Balmond Jogja memang untuk di bidang teknis tuh sudah ada loh yang perempuan, gak cuma laki-laki saja seperti itu ya Ibu ya. Ibu sebagai perempuan yang memimpin di lingkungan yang didominasi oleh laki-laki, apakah Ibu pernah menghadapi tantangan khusus dan gimana cara Ibu untuk mengatasinya? Kalau tantangan secara khusus itu tidak ada Mbak Mila sampai dengan saat ini yang harus dihadapi. Alhamdulillah sampai dengan saat ini semuanya baik-baik saja, dan itu semua juga tergantung dari diri kita pribadi. Seperti ini loh Mbak Mila, pepatah mengatakan bahwa banyak hal yang bisa menjatuhkanmu,
Tapi satu-satunya hal yang benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Seperti itu ya. Yang Baik. artinya siapapun itu, baik yang dipimpin atau yang memimpin, tantangannya adalah sikap daripada diri kita sendiri. Jadi ketika kita dihadapkan dengan siapapun diri kita ini, ya diri kita sendirilah yang akan menentukan hasilnya. Baik, Seperti itu. betul. Jadi sikap diri kita sendiri itu yang memang perlu menjadi perhatian, seperti itu. Betul, memang semuanya dimulai dari kita sendiri ya Ibu Iya, ya, dari betul, sikap kita dari sikap sendiri. kita sendiri. Emosionalnya kita memang harus dikontrol, Iya. apalagi perempuan itu memang sedikit emosional daripada laki-laki ya Iya, Ibu ya. betul. Betul. Bu Eni sendiri sudah berkarir berapa lama Ibu dari awal berkarir? Saya menjadi seorang ASN kurang lebih sudah 34 tahun 34 saya tahun. mengabdikan diri. Nah, terus sekarang sampai menjadi kepala Balmond di Jogja seperti Ibu tuh ya Ibu. Boleh diceritakan Ibu bagaimana perjalanan karirnya Bu Eni dari awal sampai sekarang menjadi kepala di Balmond Jogja? Terima kasih Mbak Mila jika bercerita tentang perjalanan karirnya ya. Tentunya saya itu dulu masuk pegawai itu di tahun 1990. Nah, dari tahun itu kita menjalankan tugas tentunya tidak seenak yang kita bayangkan. Banyak hal-hal atau rintangan yang kita lalui dan jadi seorang PNS memang merupakan cita-cita saya dari kecil, apalagi saya tidak berasal dari kota, tapi saya berasal dari sebuah desa yang memang sangat jauh dari kota Yogyakarta, dan saya juga anak seorang petani, tentunya menjadi seorang pegawai negeri itu sangat didambakan, apalagi oleh orang tua kita. Dan saya sampai titik saat ini itu tentunya tidak lepas, itu adalah doa kedua orang tua saya yang dulu sering berdoa menginginkan anaknya untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan pada saat ini saya diberikan amanah sebagai kepala Bali Monitor kelas 1 Yogyakarta, namun sebelumnya juga saya sudah menjalankan tugas di Balmond Jogja ini, yang kemudian saya menjalankan tugas di Bali Monitor kelas 1 Lampung. Dalam hal menerima amanah itu tentunya tidak mudah saya untuk menerimanya. Kita kita pikirkan terlebih dahulu karena banyak hal-hal atau banyak yang harus saya pertimbangkan, antara lain saya harus memikirkan anak-anak saya, putri-putri saya, kemudian saya juga memikirkan orang tua yang semuanya itu ada dalam satu rumah dengan saya. Namun pada suatu saat saya memutuskan untuk mengambil atau mengemban amanah di Provinsi Lampung sebagai kepala balai yang saya jalani baru pertama kali. Tentunya juga tidak mudah dalam sisi
perjalanan saya menuju ke Lampung yang pada saat itu saat pandemi yang harus saya bolak-balik Jogja Lampung yang waktunya itu tidak sebentar dan kemudian banyak pesawat yang tidak terbang. Akhirnya saya juga harus naik mobil, kemudian naik kereta, kemudian kita karena juga banyak teman, banyak saudara yang membantu kita atau mensupport kita, sehingga kita juga tidak merasa berat untuk menjalankan tugas. Kembali lagi, ikhlas adalah segalanya, sehingga kita jalankan dengan ikhlas, tentunya semua juga akan ringan, tidak akan mempunyai beban. Dan tentunya dalam menjalankan tugas itu tidak semuanya itu suka terus, tapi tentunya ada duka yang harus kita hadapi. Karena selama saya di Lampung juga ditinggal oleh orang-orang yang saya cintai, dan ditinggal untuk selamanya. Ada di awal ibu saya meninggal, ibu kandung saya meninggal, kemudian putri saya kandung, kemudian disusul lagi ibu mertua, kemudian disusul lagi oleh adik kandung saya, dan semuanya itu kebetulan satu rumah dengan saya. Namun demikian, karena itu semuanya adalah sudah kehendak yang kuasa, kembali lagi kita menerima dengan ikhlas, dan itu saya anggap merupakan perjalanan hidup saya. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah kembali ke Yogyakarta dan bisa berkumpul dengan keluarga. Itu suatu kebanggaan tersendiri bagi seorang perempuan yang memang mempunyai tugas ganda selain juga memiliki pekerjaan yang ada di Balai Monitor ini, juga sebagai ibu rumah tangga. Itu luar biasa. Luar biasa sekali ceritanya Ibu Eni. Dan perjalanan karirnya sampai ke titik ini memang tidak mudah ya Ibu. Tidak mudah. Ini bisa menjadi inspirasi dan semangat juga nih buat sobat frekuensi yang sedang nonton podcast ini ya. Ibu kan di era sekarang memang sedang kencang-kencangnya dengan teknologi ya Ibu ya. Teknologi digital dan teknologi sebagainya. Bagaimana perempuan di zaman sekarang ya Ibu, baik di generasi baby boomer, milenial, dan Gen Z seperti itu. Apa pesan untuk anak-anak Gen Z Bu sekarang supaya tidak kalah tangguh untuk di gemburan teknologi saat ini? Makasih Mbak Mila. Pesan saya buat anak-anak, kita itu tidak boleh menunggu kesempatan datang kepada kita. Tidak boleh kita menunggu kesempatan datang kepada kita, tapi kita harus menciptakan sendiri. Dan juga untuk itu jangan pernah kita malas untuk belajar dan terus menciptakan peluang dan memanfaatkan peluang tersebut dengan maksimal. Betul. Jadi kita harus mampu berkarya, mampu berinovasi, dan lain sebagainya. Jangan sampai terlena ya Ibu ya dengan kemudahan teknologi. Jangan sampai terlena sehingga menjadi malas-malasan dan tidak mendapatkan ilmu yang baru seperti itu ya Ibu ya. Menurut Bu Eni sendiri, apa yang paling penting ketika menjadi seorang pemimpin, apalagi seorang perempuan? Baik Mbak Mila, bahwa pemimpin itu adalah amanah. Jadi selain menjalankan amanah, karakter pemimpin harus melekat pada pimpinan itu sendiri ya. Kemudian menjalankan perjanjian kinerja arahan dari pimpinan yang kemudian kita komunikasikan kepada tim agar terlaksana dengan baik.
dan juga menciptakan tim yang solid dan mendorong kesuksesan bersama tentunya di Balai Monitor kelas 1 Yogyakarta. Kita sampai di pertanyaan terakhir nih Ibu ya. Ada pesan tidak Bu untuk teman-teman atau sobat frekuensi yang sedang menonton podcast edisi Kartini kali ini? Makasih Mbak Mila, saya sampaikan pesan kepada para penonton podcast untuk hari ini. Perempuan adalah pembawa peradaban, perempuan adalah madrasah pertama untuk putra-putrinya, untuk anak-anaknya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi seorang wanita yang berani bermimpi dan bekerja keras. Untuk itu saya mengucapkan selamat memperingati Hari Kartini tahun 2024. Semoga perayaan Hari Kartini di tahun ini dan juga tahun-tahun mendatang bukan hanya terpaku pada perayaan kegiatan-kegiatan semata, tapi dengan dapat memunculkan sosok Kartini-Kartini baru yang dapat menginspirasi seperti Ibu Kartini. Jangan biarkan perjuangan Kartini berhenti di sini. Yuk tetap berkarya dan saling menguatkan satu sama lain. Betul. Ya teman-teman, selamat memperingati Hari Kartini. Betul apa yang disampaikan Bu Eni, kita mulailah untuk menjadi Kartini-Kartini yang baru. Apalagi di era sekarang itu sudah banyak Kartini-Kartini seperti yang menjadi pemimpin di Indonesia. Kita juga punya presiden perempuan pertama di Indonesia yaitu Ibu Megawati. Pun setelah selanjutnya kita pasti bakalan ada Kartini-Kartini yang lain seperti itu ya Ibu ya. Iya. Mungkin sebelum kita tutup Ibu, adakah pantunnya Ibu, karena Balmon Jogja ini identik dengan pantun Bu. Boleh silakan Ibu. Makasih Mbak Mila, akan saya tutup dengan pantun di siang hari, mudah-mudahan berkenan untuk para penonton podcast semuanya. Baik. Jadi perempuan harus berani. Cakep. Tidak egois maupun saling iri. Cakep. Mari kita teladani Raden Ajeng Kartini. Cakep. Berjuang demi bangsa sendiri. Dan demikianlah episode Balmon Jogja edisi Kartini. Kita jumpa lagi di podcast Balmon Jogja edisi berikutnya. Dan jangan lupa untuk ikuti terus sosial media kami di @balmonjogja. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kami Balmon Jogja. Saya Mila undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balmon Jogja, sigap.